Kalau diartikan bahwa kurban itu berfungsi sebagai fida'un nafsi, kalau ingin menyertakan orang lain harus minta izin orang lain tersebut. Jadi setelah binatang itu disembelih, kepalanya dibagi kepada si fulan, kulitnya diberikan kepada si fulan. Si fulan ini nanti tidak memanfaatkan daging untuk kepentingan pribadi umpamanya. Setelah menjadi milik dia, maka prosesnya ditamaluk dulu. Setelah menjadi milik dia bebas, menjualnya boleh. Tetapi hasil dari menjual kulit itu tidak dipakai untuk pribadi, dipakai untuk membeli kaos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Para pemirsa Nusamba TV di studio dan dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam program acara Dialog Menarik hari ini. Dan hari ini khusus kajian Islami dengan tema fikih kurban. Sudah hadir di sebelah saya narasumber tunggal Romo Kiai Haji Muhammad Daniel Royan, Rois Suriah PJNU Kabupaten Kendal. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, bahwa beberapa hari lagi kita akan memasuki Idul Adha, sehingga akan ada beberapa permasalahan yang ditanyakan oleh masyarakat. Banyak hal, mulai dari hukum kurban, apakah sunnah, apakah wajib dan sebagainya. Kemudian subjek dari kurban sendiri, apakah itu ada yang sudah akil balik atau anak-anak boleh, atau mungkin juga yang sudah meninggal. Dilihat dari objek kurbannya sendiri, bagaimana cara memilih hewan kurban. Kemudian binatang apa yang bisa untuk kurban, apakah sapi, apakah kerbau, dan sebagainya. Kemudian cara pembagian kurban, pendistribusiannya bagaimana, apakah boleh diawetkan, apakah boleh dikalengkan, dan banyak hal lagi yang nanti pemirsa kita beri kesempatan juga untuk bertanya. Baik, kita tanya kepada Abah. Yang pertama adalah hukum dari berkurban, Abah. Kan mungkin di haji itu mungkin asalnya adalah wajib, tapi bisa juga wajib bagi yang mampu, tetapi bisa juga lain. Tetapi kalau kurban ini selain sunnah juga bisa menjadi wajib, misalnya dengan bernadar, atau mungkin ada hukum lain yang terkait sama untuk berkorban ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Menyembelih hewan kurban itu pada dasarnya hukumnya sunnah muakkad, artinya sunnah yang mendekati wajib. Kurban itu di dalam bahasa Arab disebut udhiyah, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa menjadi kurban. Sebenarnya kosakata kurban juga bahasa Arab yang artinya mendekatkan diri. Jadi hewan tertentu, tidak semua hewan, yaitu unta, sapi, dan kambing, disembelih, dikorbankan demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang asal mulanya adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian syariat Ibrahim itu diadopsi ke dalam syariat agama Islam, karena agama Islam ini agama yang mengadopsi seluruh syariat nabi-nabi terdahulu, dan paling banyak porsinya diadopsi oleh agama Islam adalah syariat Ibrahim, termasuk di dalamnya adalah kurban. Tetapi kurban yang sunnah itu bisa menjadi wajib.
apabila mudhahi, orang yang menyembelih kurban itu bernazar, mengatakan, demi Allah saya bernazar kalau saya disembuhkan dari penyakit yang saya idap, saya akan menyembelih kurban, maka kurban itu menjadi wajib. Selain yang dinadarkan, itu hukumnya sunnah. Bagi orang yang menyembelih kurban yang sifatnya wajib, orang tersebut tidak boleh memakan daging kurban. Bagi kurban yang bersifat sunnah, orang yang menyembelih kurban boleh memakannya dengan batasan tidak melebihi sepertiga. Selebih dari sepertiga itu dibagikan kepada warga masyarakat, baik orang fakir miskin maupun orang kaya bisa diberi daging kurban. Demikian. Ya, terima kasih ya Mbak. Dari hukum tadi ya, mungkin beda ibadah beda ya. Misalnya nikah itu kan ada 5 kalau nggak salah untuk hukumnya. Ada yang wajib karena sudah mampu tapi masih ngejomblo, ini udah karena mendekati zina ini sehingga wajib gitu. Tetapi ada juga yang makruh karena tidak membawa kebaikan. Jadi ada 5 hukum ini kalau di kurban tadi sudah disampaikan dua hal, wajib dan sunnah. Berikutnya mengenai siapa yang boleh berkorban itu, banyak di antara masyarakat yang tahunya itu hanya orang dewasa. Apakah anak-anak yang belum balik ini juga boleh diniatkan untuk berkorban, atau bahkan sama seperti haji yang orang tuanya dulu pernah ingin haji tapi keburu meninggal kemudian dihajikan oleh keluarganya, apakah di korban ini juga boleh diniatkan juga untuk yang sudah meninggal? Ya, terima kasih. Jadi tidak ada batasan umur untuk menyembelih kurban. Seorang anak yang belum balik, kemudian orang tuanya orang yang mampu, terus menyembelih kurban atas nama anaknya, itu kan boleh. Untuk orang lain juga boleh. Jadi begini, kurban itu ada 2 fungsi. Fungsi yang pertama fida'un nafsi, tebusan diri. Jadi kita menjadi manusia ada diri kita wujud di bumi ini milik Allah Ta'ala, maka supaya dimerdekakan oleh Allah dari neraka, dari murka Allah, maka kita tebus. Itu namanya fida'un nafsi. Yang kedua, sebagian ulama menganggap bahwa fungsinya sedekah, seperti sedekah yang lain. Oleh karena itu, kalau diartikan bahwa kurban itu berfungsi sebagai fida'un nafsi, maka kalau ingin menyertakan orang lain harus minta izin orang lain tersebut. Saya membeli 1 ekor sapi yang 6 porsi untuk keluarga saya. Kurang 1 porsi, saya ingin menyertakan Mas Fatkur Rahman. Maka kalau fungsinya fida'un nafsi, ya Fatkur Rahman saya minta izin. Bolehkah, maukah Anda saya sembelihkan kurban ikut serta ke dalam sapi yang 7 orang ini? Kalau Anda bersedia, lah boleh, kalau enggak boleh. Oleh karena itu, kalau kita ingin menyembelih kurban untuk orang yang sudah mati atau untuk anak kecil seperti tadi ditanyakan, kalau anak kecil dan orang yang mati itu keluarga kita, orang yang kita punya tanggung jawab kepada mereka, istri kita, anak kita, ya kita nggak perlu minta izin, boleh. Ya, anak saya di Jakarta, saya menyembelih kurban atas nama anak saya, nggak saya telepon, nggak saya kasih tahu, nggak saya beri izin, boleh, karena dia tanggungan saya. Kalau orang lain saya harus telepon minta izin.
apakah satu binatang kurban untuk satu orang? Kalau ada pandangan juga satu binatang yang sapi untuk 7 orang. Tapi apakah yang sapi lebih mahal limusin misalnya karena harganya mahal harus 10 orang atau ayam kecil-kecil banyak boleh, atau kenapa kerbau juga jarang gitu Pak? Nas atau ketentuan yang dibuat oleh Nabi itu satu kambing untuk satu orang, satu ekor unta atau sapi untuk 7 orang. Kemudian hal ini dilakukan oleh para sahabat Nabi dan para sahabat telah berijma. Maka di dalam pengamalan hukum Islam tidak boleh melakukan sesuatu yang dalam istilah fikih kharqul ijma atau khilaful ijma, bertentangan dengan ijma para sahabat. Itu tidak boleh. Kalaupun ada sapi itu terlalu besar, ya untuk 7. Kalau ada ekor sapi kecil sekecil kambing, ya untuk 7 orang. Ya cari aja lah sapi yang kecil-kecil itu. Jadi bukan harganya ya? Untuk 7 orang nanti harganya murah kan, enak itu. Harganya 3.500.000, untuk 7 orang kan, satu orang urunannya kan 500.000, murah kan. Tapi kalau ada satu kambing besarnya sebesar sapi, ya untuk satu orang. Nggak bisa umpamanya satu ekor kambing besarnya seperti sapi etawa untuk 7 orang, nggak boleh gitu. Berarti kan pemahaman bahwa limusin harganya mahal untuk 10 orang nggak boleh, bisa, tetap 7 orang tetap ya Pak? 7, tetap 7. Tadi untuk niat Pak, niat itu satu kambing satu orang, atau ada yang berpandangan bahwa sekali niat bersama seluruh keluarga, itu gimana Pak? Oh begini, ada itu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdillah. Ketika Nabi menyembelih kambing itu, Nabi mengucapkan niat, hadza anni wa amman lam yudhhi min ummati. Ini saya peruntukkan kurban bagi saya dan bagi semua orang yang tidak berkurban dari umatku. Seakan-akan satu ekor kambing itu bisa dijadikan ibadah kurban untuk orang banyak. Nah, ini bertentangan dengan ijma sahabat. Maka dalam mengartikan hadis itu dikompromikan dengan yang ijma sahabat tadi, satu ekor kambing hanya boleh sebagai ibadah satu orang, ibadah. Jadi ibadah yang berupa kurban untuk satu orang. Tetapi pahalanya kita niatkan untuk banyak orang. Itu kita kiaskan seperti Anda membaca Al-Quran, surat Yasin. Yang melakukan ibadah baca Quran kan Anda sendiri. Tetapi kalau bacaan Quran ini diterima oleh Allah Ta'ala, saya niatkan pahalanya, saya kirimkan pahalanya kepada mbah-mbah saya, bapak saya, ibu saya, saudara-saudara saya yang sudah meninggal. Jadi ibadahnya untuk satu orang, terus ada musyarakatus shawab, mengikut sertakan pahala bagi banyak orang, begitu maksudnya. Oke, kita lanjut pertanyaan berikutnya, Mbah. Terima kasih kehadiran rekan-rekan, sahabat-sahabat dari para pendukung acara ini, dari LDNU, kemudian dari Gerakan Pemuda Ansor, dari NU Kendal Online, dari Bang Nusamba, dari Gatra TV dan sebagainya, dan yang di rumah terima kasih tetap mengikuti ngaji online hari ini. Berikutnya masih mengenai daging. Tadi Abang menyampaikan bahwa yang wajib, yang nadar tadi itu nggak boleh makan dagingnya sama sekali, sedangkan yang sunnah boleh. Nah ini kebiasaan juga ada di masyarakat yang penyembelihannya itu misalnya kepalanya untuk yang nyembelih atau kakinya sampil istilahnya itu untuk yang nyembelih,
Ini apakah diperbolehkan juga dari satu tubuh ini, satu sisi juga ada yang dijual belikan kulitnya misalnya gitu Pak. Iya. Ya, terima kasih. Jadi orang ketika menyembelih sudah berniat ya membeli kambing atau sapi untuk dijadikan udhiyah atau kurban, maka binatang kurban itu beralih kepemilikannya setelah diniatkan menjadi milik Allah Ta'ala. Oleh karena itu tidak bisa dijual, tidak boleh dijual, harus dibagikan. Sehingga di dalam sebuah kitab disebutkan wayajibu taqsimu ajza'il udhiyati, wajib membagikan seluruh bagian-bagian hewan kurban. Nah, seluruh bagian-bagian itu mencakup kepala, kaki, dan kulit. Tetapi kalau diterapkan secara lugu, itu nanti menghilangkan manfaat, menghilangkan maslahat. Setelah kulit itu dilepas dari tubuh, dalam bahasa Jawa dikelet, kemudian dipotong-potong 40 cm persegi. Nah, masyarakat dikasih daging, kulit seluas 40 cm persegi. Terus mau dimanfaatkan untuk apa? Kalau tetangga sampean orang Penanggulan bisa dibikin rambak, tapi kalau orang Karangayu kan nggak bisa. Nah, menghilangkan maslahat, ibadah tidak boleh menghilangkan maslahat. Maka caranya adalah, khilahnya adalah daging kulit itu dibagi dulu. Jadi setelah binatang itu disembelih, kepalanya dibagi kepada si fulan, kulitnya diberikan kepada si fulan. Nah, setelah selesai, si fulan ini nanti tidak memanfaatkan daging untuk kepentingan pribadi umpamanya. Setelah menjadi milik dia, maka prosesnya ditamaluk dulu. Setelah menjadi milik dia bebas, menjualnya boleh. Tetapi hasil dari menjual kulit itu tidak dipakai untuk pribadi, dipakai untuk membeli kaos. Kaosnya diberikan kepada panitia, dikasih tulisan panitia kurban, ada gambar sapinya. Nah, kira-kira gitu. Jadi dikhilah adalah kepala atau kulit itu ditamaluk dulu, diterimakan dulu, dijadikan hak milik dulu kepada orang yang menerima kurban. Kalau sebelum dibagi itu malah masih milik Allah Ta'ala, haram dijual. Nah, kalau sudah dibagi menjadi milik penerima, si penerima bebas, mau dijual boleh, mau ditukar boleh, mau dimakan boleh, mau disedekahkan juga boleh gitu. Berarti kan ditamalukan kepada orang, misalnya kulit ya, di sebelah abah itu kan ada rebana ya. Yeah. Kulitnya diberikan kepada si A. Si A dijual utuh agar bisa dibuat rebana. Uangnya nanti terserah si A tadi, apakah diberikan kepada panitia atau ditasarufkan kemana, intinya boleh seperti itu ya? Boleh. Oke, selanjutnya mengenai daging kurban tadi, apakah pentasarufannya tadi selain utuh ya Pak, apakah boleh ada yang ditinggalkan seperti kotoran, usus dan sebagainya? Ini kan mungkin bagi sebuah kelompok tertentu ini kurang bagus untuk dimakan, kemudian ditinggal, tidak dibagi, dibuang misalnya, itu boleh tidak? Nah, yang wajib dibagi itu kan yang bisa dimakan. Sementara makan itu kan tergantung budaya masyarakat. Kalau binatang itu ayam, kepala dan kaki itu di masyarakat Arab dibuang. Tapi kalau di Jawa itu kan dimakan. Makanya orang Arab itu sering meledek orang Jawa. Al-Jawi yakul rijladik.
Jadi orang Jawa itu doyan kaki ayam. Itu kata-kata untuk meledek orang Jawa gitu. Nah, kalau sapi teracaknya umpamanya kan nggak bisa dimakan, ya dibuang. Tetapi yang bisa dimakan itu dibagi. Umpamanya tanduknya itu, tanduknya kan nggak bisa dimakan. Buat nyantuk kalau dulu ya. Nah, ya itu dianggap aja dibuang. Itu mulgha namanya. Boleh ya? Boleh, boleh. Kembali ke daging sekarang. Berarti kan apapun harus dibagi. Iya. Nah, cuma pembagiannya itu apakah harus dalam bentuk fresh daging yang masih segar atau boleh juga diawetkan karena pada hari itu banyak sekali yang kurban sehingga apa ya, kalau dibagikan juga masyarakat kan kewalahan, diawetkan di dalam kaleng atau dibuat dendeng, ini hukumnya gimana? Jadi ketentuan dalam membagikan daging kurban nanti diperbedakan dengan membagikan daging akikah. Itu ketentuannya kalau daging kurban dibagi dalam bentuk mentah, kalau daging akikah dibagi dalam bentuk matang. Itu saja ya. Kemudian masalah pengawetan. Nah, mengawetkan itu kan bukan memasak, bukan mematangkan. Kalau diawetkan, dimasukkan freezer, dibungkus plastik untuk bertahan 3 bulan, karena kalau dibagikan sekarang sedang ada penularan penyakit umpamanya, ya nggak apa-apa ya. Tapi kalau dimasak menjadi makanan matang, ya itu namanya nanti akikah, bukan kurban lagi, harus mentah. Kalau dendeng kan jelas masih utuh, tetapi kalau dibuat dalam kemasan kaleng seperti kalau ikan sarden itu kan sudah dikasih bumbu, Pak. Kalau ini dikasih bumbu dimasak langsung dimasukkan gitu biar awet, itu gimana? Batasannya adalah matang dan mentah. Matang dan mentah. Kalau dikalengkan tapi di dalamnya masih bentuk mentah, ya itu kategorinya kategori apa? Apakah mentah, apakah matang? Kalau kategori itu mentah, ya boleh. Kaleng kan hanya bungkus. Apa bedanya kaleng dengan plastik gitu? Diberi bahan pengawet. Ya. Bahan pengawet nggak apa-apa, asal ini masih dalam sifat mentah, bukan belum matang gitu. Kemudian membagikan daging itu tidak harus rata. Umpamanya masing-masing penerima 1 kilo, rata-rata 2 kilo, enggak. Bisa berbeda, bisa orang biasa dikasih 1 kilo, ini tokoh masyarakat dikasih 5 kilo, yang ikut kurban 3 kilo, yang tidak ikut 1 kilo, boleh. Jadi tidak ada patokan keadilan, Enggak, itu juga subjektif, enggak ada. Oleh panitia mutlak gitu. Ya. Ada batasan maksimal untuk yang kurban tadi berapa persen dari jumlah, sepertiga atau? Ya, orang yang berkorban mendapatkannya paling banyak sepertiga, selebihnya ya harus dibagi. Kemudian orang-orang yang menerima pembagian itu tidak harus fakir miskin, orang kaya boleh. Malah ada yang bertanya, bagaimana kalau non muslim diberi daging kurban? Secara umum ada perbedaan pendapat antara ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Itu kalau menurut mazhab Maliki makruh. Makruh itu berarti masih boleh. Tapi kalau mazhab Syafi'i lebih terperinci. Kalau kurban itu bersifat wajib seperti tadi diterangkan, maka tidak boleh diberikan kepada non-muslim. Kalau kurban itu bersifat sunnah, bisa dibagikan kepada non-muslim. Tetapi ada catatan, non-muslim yang punya hubungan baik dengan muslim, bukan non-muslim yang ngajak perang sama muslim, itu nggak boleh dikasih gitu. Jadi orang perang itu nggak boleh dapat bagian apa-apa. Yang damai, yang toleran itulah yang boleh dapat apa-apa.
gitu. Sesama muslim juga kalau perang jangan dikasih gitu. Berarti kalau dalam istilah NU kan ukhuwah syariah dan ukhuwah watoniyah. Ada tri ukhuwah itu ukhuwah di situ. Oke, menarik sekali dan jawaban Abah juga sangat-sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Saya yakin juga yang hadir di studio mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Monggo kita beri kesempatan maksimal 3 penanya. Yang pertama siapa dan sebutkan nama, asal, dan pertanyaan secara jelas. Terima kasih kepada moderator yang sudah memandu jalannya diskusi pada siang hari ini, dan yang terhormat narasumber. Sangat menarik sekali perbincangan pada siang hari ini berkaitan dengan topik yang hangat, yang karena sebentar lagi kita akan memasuki Idul Adha. Tadi banyak hal disampaikan secara komprehensif berkaitan dengan akikoh. Nah, di masyarakat dewasa ini memang kalau kita melihat kurban ini kan memang disyariatkan pada zaman Nabi Ibrahim, yang saat itu ada perintah untuk menyembelih anaknya yaitu Nabi Ismail. Kemudian saat itu dilanjutkan oleh nabi-nabi berikutnya. Nah, pertanyaan kami, apakah pada saat Nabi ini ada tadi sudah disampaikan ada kepanitiaan kurban begitu. Nah, apakah saat itu zaman Nabi ada kepanitiaan kurban? Itu yang pertama. Terus yang kedua berkaitan dengan kedudukan panitia kurban itu apa? Itu bisa dikiaskan dengan amil zakat apa tidak? Itu saya kira dua pertanyaan dulu. Terima kasih. Langsung dijawab biar tidak lupa, monggo Pak. Ya, terima kasih ya. Pengamalan ibadah kurban pada zaman dulu yang dilakukan oleh para ulama salaf itu nggak ada panitia kurban. Itu bersifat masing-masing keluarga melakukan gotong royong ibadah kurban. Nah, ada model panitia itu kan gara-gara budaya Jawa yang bernama gotong royong untuk kebersamaan tadi. Nah, karena membentuk panitia itu nggak dilarang, ya boleh. Jadi masyarakat membentuk panitia kurban tuh nggak apa-apa, asal jangan minta bayaran dari daging kurban. Kalau mau dibiayai, ya urunan di luar kurban, gitu loh. Nggak boleh daging kurban itu dipotong, disisihkan, kemudian sisanya itu sebagai biaya, sebagai upah panitia. Itu enggak boleh. Nanti kalau dimakan bareng Pak? Gimana? Kalau dimakan bareng karena capek dari pagi. Nah, panitia diberi sebagai mustahik boleh, sebagai penerima boleh, bukan sebagai ujroh. Yang menyembelih pun diberi bisaroh, itu bisarohnya harus di luar kurban. Tidak boleh ini daging kurban, ini bisarohnya Pak Kiai nyembelih kurban. Enggak. Jadi dibagi ya dibagi pembagian kurban itu. Dan tidak sama panitia itu dengan amil. Untuk urusan zakat saja beda. Amil itu harus orang yang ditunjuk oleh imam, oleh penguasa, oleh pemimpin negara. Kalau di Indonesia sudah didelegasikan melalui Menteri Agama kepada 2 lembaga, 2 organisasi, yaitu Muhammadiyah dan NU. Sehingga NU ini nanti bisa membuat SK untuk menunjuk amil. Jadi yang ditunjuk amil oleh NU sah sebagai amil. Tapi kalau tidak ada SK dari NU, dia panitia bukan amil. Itu untuk zakat. Kalau untuk kurban nggak ada, amil kurban nggak ada. Terima kasih, izin. Terima kasih atas jawabannya yang sangat memuaskan.
namun di masyarakat ini memang untuk panitia korban itu kadang tidak berupa bayaran berupa uang ya gitu. Tapi biasanya ini memang jatah panjenengan terus ditambahi 1 karena panjenengan korban. Itu bagaimana, Pak? Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa membagi daging kurban tidak harus sama. Artinya orang yang tidak terlibat di dalam pembagian kurban itu, orang yang pasif di rumah nggak ikut hadir dikasih 1 bungkus. Kemudian yang ikut hadir, ikut kerja dikasih 2 bungkus, kan nggak apa-apa. Tapi namanya pembagian daging kurban, bukan upah panitia kurban. Beda boleh. Saya selalu beda menerimanya tiap tahun itu. Kadang kepala, kadang 2 kaki. Enggak, daging tanpa tulang, tuh 3 kilo gitu bawahnya. Satu lagi, Pak, ini kan ada sekarang kan sistemnya sistem paket. Mau kurban yang harga 3,5 juta kambing atau 4 juta, kalau di di paham tertentu untuk zakat itu, zakat fitrah kan tidak boleh dengan uang. Satu sisi ada yang boleh uang. Nah, dalam hal berkorban ini boleh dengan uang, tetapi satu paket atau harus jelas akadnya. Ini yang untuk beli kambingnya sekian, yang untuk ubur rampenya, keroseknya, kemudian penyembelihannya dan sebagainya itu sekian, ataukah boleh dipaket 3,5 juta, 4 juta gitu. Ya, terima kasih. Ini sangat penting karena di tengah-tengah masyarakat banyak yang masih salah kaprah. Jadi para mudhohi dikumpulkan aja. Kalau masing-masing mudhohi itu untuk beli 1 sapi umpamanya 3,5 juta. 3,5 juta kali 7 itu menjadi 24,5 juta. Sedangkan untuk umbo rampe dalam bahasa Jawa ya, umbo rampe itu apa namanya itu? Ya macam-macam lah. Pembiayaan. Dibutuhkan dana 26 juta. Berarti masih minus 1.500.000. Kemudian disepakati yang 1.500.000 itu digotong oleh 7 orang. Enggak apa-apa. Itu namanya kan gotong royong. Satu akad berarti langsung 3,5 juta. Jadi 2 akad bersama-sama beli sapi, akad gotong royong. Cuma yang salah kaprah begini, panitia itu menyembelih 3 sapi. Nah, sapi yang pertama harganya 21 juta. Sapi yang kedua harganya 30 juta. Sapi yang ketiga harganya 25 juta. Maka 7 orang itu harus berbeda. 7 orang yang membeli harga 21 dan 7 orang yang membeli harga 30 itu harus beda. Nah, ini yang salah kaprah, urunannya sama gitu. Mereka tidak diberitahu bahwa biaya sapinya sekian, umbo rampenya sekian. Kenapa ini tidak boleh? Ada unsur horor ini, menguntungkan sepihak, merugikan sepihak. Jadi 7 orang yang rombongan sapi 30 juta diuntungkan dia karena urunannya lebih murah. Tetapi yang untuk beli sapi yang seharga 21 dia rugi gitu. Makanya harus dibedakan, panitia harus teliti dalam hal ini gitu. Ini kasus ini terjadi masalahnya. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Monggo, masih ada pertanyaan lagi dari siapa? Sebutkan nama, asal, dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Mustafiri, perwakilan dari Gerakan Pemuda Ansor. Begini, Pak, saya alhamdulillah dapat rezeki bisa beli kambing
1 ekor kambing. Lah, terus waktu saya kecil belum akekoh. Iya. Lah, pas ketepatan ini masuk di bulan hari raya kurban. Lah, terus itu lebih afdol kurbannya atau akekohnya? Terima kasih pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dulu akikah atau kurban? Oh iya, jadi orang yang sekarang ini baru saja mampu membeli seekor kambing gitu. Waktu kecil dulu orang tuanya belum menyembelih akikah untuk orang ini. Kemudian sekarang membeli 1 ekor kambing, apakah pilihannya apakah mau dipakai untuk kurban ataukah untuk akikah? Itu kalau secara hukum boleh salah satu milih. Bisa disembelih untuk akikah, bisa disembelih untuk kurban, untuk udhiyah. Tetapi kalau ditarjeh itu dipilih mana yang lebih afdol, maka lebih afdol disembelih untuk kurban. Kenapa seperti itu? Jawabannya karena pelaksanaan kurban sekarang beli kambing dan sekarang akan menyembelih kurban itu kan ibadah yang bersifat ada. Ada itu adaan lillahi ta'ala, pelaksanaan sekarang ini. Sedangkan kalau kita menyembelih kambing untuk akikah itu kan qadha. Waktunya kan sudah lewat. Nah, kaidahnya al-ada'u afdhulu minal qadha'i. Ada itu lebih baik daripada qadha. Terus diteliti secara ilmiah, dalil-dalil yang mengsunahkan kurban itu lebih kuat, lebih banyak daripada dalil-dalil tentang akikah. Itu menjadi faktor lain bahwa lebih afdol disembelih dengan niat untuk kurban, bukan untuk niat akikah. Bahkan ada seorang ulama namanya Imam Muhammad Ar-Ramli, pengarang kitab Nihayatul Muhtaj. Orang yang menyembelih 1 kambing ketika kecil belum akikah, kemudian dia menyembelih kambing itu diniatkan untuk kurban, dia akan mendapatkan pahalanya kurban dan pahalanya akikah. Tapi kalau disembelih dengan niat akikah, dia hanya mendapat pahala akikah, tidak dapat pahala kurban. Maka dengan pendapat Imam Romli itu lebih baik kita sembelih dengan niat kurban. Enak kan? Seperti belanja di Carrefour, beli 1 dapat 2 kan gitu. Ya kan? Itu menurut pendapat Imam Muhammad Romli. Kalau pendapat Ibnu Hajar nggak bisa dapat pahala 2, 1 saja gitu loh. Nah, perbedaan pendapat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli, kita bebas memilih. Maka kalau dalam hal ini kita ikuti saja pendapat Imam Romli supaya kita dapat pahala 2 pahala sekaligus gitu. Nah, ini perlu disosialisasikan kepada masyarakat, karena kadang-kadang masyarakat lebih fanatik kepada akikahnya daripada kurbannya gitu. Apa indikatornya bahwa mereka lebih fanatik gitu? Banyak orang yang mampu menyembelih akikah atas nama orang tuanya yang sudah mati gitu. Malah jarang yang menyembelihkan kurban untuk orang tuanya yang sudah mati itu. Beli 1 dapat 2. Mas Amir beli rumah dan isinya gitu ya. Iya. Satu lagi, Mbak, sekarang tampaknya yang berkorban itu bukan hanya perorangan, tapi perusahaan atau kantor, karena punya anggaran atau semacam CSR begitu diberikan kepada desa mana atau kelompok mana. Ini hukumnya gimana, Mbak? Memindah ya. Naqlu
luhumil udhiyati ila baladin akhar, atau memindahkan pembagian daging ke desa luar, ke negara luar. Jadi orang warga Jepiring menyembelih kurban, dagingnya dibawa ke Cirebon, dibagi di Cirebon. Nah, ini kasus terjadi di Saudi Arabia. Orang-orang haji itu kan menyembelih kambing untuk bayar dam. Daging ini kan dibawa ke Afrika, tidak dibagi ke masyarakat Arab Saudi. Sama itu di kitab-kitab ada juga. Jadi kalau warga sebuah desa itu sudah agnia semua, sudah berkecukupan semua, bahkan semuanya menyembelih kurban, umpamanya nggak ada yang absen. Terus ada desa lain yang orangnya mayoritas miskin, kemudian ini daging kurban ini dipindah ke desa lain, itu boleh. Maksudnya begini, perusahaan itu dalam arti sebuah perusahaan bukan kumpulan dari orang-orang iuran, bukan. Tapi perusahaan itu kan setiap tahun punya laba, punya untung. Kemudian salah satu bentuk CSR-nya itu diwujudkan menjadi sapi disembelih di masjid A gitu misalnya. Nah, ini sama. Artinya kalau lingkungan perusahaan itu sudah berkecukupan, kemudian dialihkan ke tempat yang lebih jauh, nggak apa-apa. Ya, maksudnya kan itu sapi itu kan dikeluarkan dari uang perusahaan, bukan perorangan. Iya. Boleh. Nah, atas namanya perusahaan. Ya, di atas namakan orang. Kalau atas nama perusahaan jangan kurban. Sedekah, sedekah apa kayak gitu jariah. Momennya dibarengkan biasanya. Momentumnya beda gitu loh. Ya. Jadi begini ya, masjid itu punya sawah. Sawahnya menghasilkan tanaman padi, laku dijual. Karena itu bersifat milik umum, bukan perorangan, nggak wajib zakat. Yang wajib zakat kan orang per orangnya. Lah ini kan masjid. Nah maka perusahaan itu dipersamakan dengan masjid gitu. Artinya kalau mau kurban ya orang-orangnya, bukan perusahaannya gitu. Kalau perusahaan itu ingin membagikan CSR, ya jangan dalam bentuk kurban lah. Bentuk lain kan banyak. Itu kira-kira. Satu pertanyaan penutup kalau sudah tidak ada dari para pemirsa. Monggo, masih ada satu lagi. Sebutkan nama, asal, dan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Sabil dari Nuku. Bertanya Abah, bahwa akhir-akhir ini di masyarakat memang semangat atau antusiasme masyarakat untuk mengikuti korban itu tinggi. Bahkan saking tingginya itu masyarakat menginisiasi untuk melaksanakan korban dengan arisan korban. Nah, bagaimana hukumnya tentang arisan korban ini? Kan berarti saat dia melaksanakan korban itu dia masih harus menyelesaikan setoran arisannya sampai selesai. Atau mana yang lebih afdol atau lebih disarankan antara arisan korban atau pinjaman korban, Mbah? Kira-kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Korban arisan. Arisan itu budaya Jawa ya. Kalau dicari dalilnya di dalam Al-Quran, ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu. Kemudian arisan kurban atau kurban arisan. Yang benar yang mana itu? Arisan kurban apakah sekarang banyak kurban arisan gitu. Menurut saya arisan kurban yang benar ya. Kalau kurban arisan itu arisan dikorbankan gitu. Artinya
uang arisan hilang gitu. Ya, jadi arisan kurban. Jadi di sini ada dua akad berarti. Yang pertama akad ta'awun, akad kebersamaan. Yang kedua kurban. Kalau ada sekelompok orang jumlahnya 21 orang. Kemudian mereka ini supaya mampu menyembelih kurban setor uang per bulan. Terus genap setahun, dalam setahun itu terkumpul uang 25 juta. Ya, berarti orangnya ini 21, kumpul uang 25 juta. 25 juta itu diberikan sapi, dapatnya 1 ekor. Kemudian 1 ekor ini hanya boleh untuk 7 orang. Berarti yang 14 itu belum bisa ikut serta kurban. Ya kan? Nah, boleh saja kalau seluruh orang 21 bersepakat. Gitu loh. Bersepakat, kemudian tahun kedua untuk 7 orang lagi. Selain 7 orang yang pertama, kelompok pertama. Kemudian tahun ketiga untuk 7 orang lagi kelompok ketiga. Sehingga genaplah 3 tahun. Boleh itu. Jadi ada akad namanya ta'awunnya, ada akad masing-masing orang itu menyembelih kurban. Cuma di situ harus disepakati ketika terjadi inflasi ya. Harga sapi pada tahun pertama dan harga sapi pada tahun ketiga sudah berubah. Harus disepakati. Apakah urunannya dinaikkan atau bagaimana, itu harus disepakati supaya tidak ada unsur gharar. Gharar itu menguntungkan sepihak, merugikan sepihak. Ketika kesepakatan itu disepakati ya boleh-boleh aja. Dan itu banyak terjadi di mana-mana itu. Boleh. Itu bisa berbeda dengan haji atau sama? Misalnya haji kan sekarang boleh yang di talangan gitu Pak. Nah, apakah sama dengan kurban yang tadi kan ditalangi teman-teman dulu gitu? Boleh sama. Boleh, sama. Ya. Ini nggak masalah Mas Abir. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Kalau sudah tidak ada lagi, satu pertanyaan penutup Pak. Ada kemungkinan Idul Adha itu waktunya tidak 1 hari. Golongan A besok hari Rabu misalnya, golongan B hari Kamis. Nah, ini waktu untuk penyembelihan kurban ini bagaimana? Apakah menjadi 5 hari kalau begitu kan? Rabu, Kamis, dan tasrik 1, tasrik 2, tasrik ketiga. Iya. Nah, untuk pelaksanaan ibadah itu disesuaikan dengan tempat yang kita berada di tempat itu. Jadi di situ kumpul ada golongan A, ada golongan B. Kita orang Indonesia, kita warga NU, ya kan? Idul Adha kita hari apa? Kamis. Maka penyembelihan kurbannya Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Karena kita NU gitu. Kalau kita non NU, ya penyembelihannya Kamis, Jumat, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, kemarin ada yang tanya, "Bah, ini saudara saya sedang pergi haji. Ketika menjelang wukuf harus didoakan." Saya mendoakan ketika dia wukuf itu di hari apa? Ya, saya bilang mengadaptasikan waktu sana, yang didoakan di sana itu lebih dulu Idul Adha-nya di sana daripada di sini kok. Gitu. Jadi mengadaptasikan, menyesuaikan dengan keberadaan orangnya. Orang itu berpuasa. Kalau orang itu di Indonesia, ya berbuka puasanya maghribnya Indonesia. Tapi kalau dia naik pesawat ya ke Saudi, maghribnya mundur kan. Baru di sana maghribnya di sini jam 6, di sana jam 10.
ya berbuka puasa jam 10. Jadi ibadah itu dilakukan harus adaptif dengan tempatnya, tempat orang itu berada. Jadi tidak dicari yang menguntungkan ya Pak ya? Nggak boleh. Misalnya Mas Amir puasanya hari yang kedua, tapi lebarannya yang duluan gitu. Jadi, masih ada pertanyaan, terima kasih yang baru hadir. Demikianlah pemirsa Nusamba TV dalam program Diari Dialog Menarik hari ini, khusus kajian Islami fikih kurban bersama bersama Rois Suriah PCNU Kabupaten Kendal, Romo Ki Haji Muhammad Daniel Royan. Semoga membawa manfaat, membawa pencerahan, menambah hasanah keilmuan kita semua, sehingga bisa bermanfaat bagi Anda, keluarga, dan masyarakat sekitar. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.